lakukan apa yang bisa dilakukan, gitu kan. Tapi ya itu jangan rakus, jangan mau dikerjain semua gitu, karena belum tentu bisa kekerjain semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat J Channel, apa kabar? Kita bertemu kembali. Udah beberapa episode para sahabat J Channel dengan Inspire Watch Podcast. Kita udah beberapa kali dan saya mengucapkan terima kasih dari tim juga diri saya pribadi karena para sahabat J Channel udah menonton, udah subscribe, terus udah share dan yang penting sudah menjadi penonton yang setia di J Channel. Sahabat J Channel, kita hari ini bertemu dan pasti kita akan undang tokoh, selebriti atau hal yang lain yang akan bisa memberikan sharing, success story atau pengalaman bagi kita semua. Dan ini bagi teman-teman, para sahabat, ini akan menjadi bahan renungan, bahan masukan untuk yang hal-hal yang positifnya. Selanjutnya, biar nggak terlalu panjang nih saya bicara, para sahabat channel, kita undang, kita perkenalkan Teh Anjani. Teh Anjani, panjangnya apa Teh? Anjani Kamila. Anjani Kamila Perdana. Oh, 3 kata ya, luar biasa. Apa kabar Teh Anjani? Alhamdulillah baik Kang J. Aku manggilnya Akang Bapak. Boleh bebas. Saya dipanggilnya Om J gitu dari J, dulu. Siap, Om Jadi J. bebas aja dipanggil. Kecuali oleh istri saya lain. Ngomong-ngomong, ini harus kenalkan kan kepada para sahabat J Channel. Kapan mulai ini syuting itu di apa nama itu, coba ceritain aja dulu lah biar jangan senrangin nanti saya yang nguasai. Silahkan Teh Anjani. Sebenarnya kalau bergerak di bidang entertain itu dari kecil ya. Dari awalnya saya dari modeling, foto-foto, terus ada casting kayak FTV, tapi mulai boomingnya di film sinetron Preman Pensiun. Untuk warga Bandung udah pasti tahu lah. Ya. Saya di rumah juga, tapi kenapa singkat ya kalau nggak salah ya? Karena Preman Pensiun itu dibikin se-eksklusif mungkin. Itu beda ya kalau itu? Beda, betul. Makanya dari cara syutingnya juga kan mungkin banyak orang yang bilang kaku. Tapi memang itu ciri khas Preman Pensiun. Dari penonton sendiri kan ngelihatnya, oh dari kakunya itu jadi kayak kelihatan keseharian, bukan kayak film gitu kan, bukan kayak sinetron yang dibuat-buat gitu. Jadi kayak keseharian aja, gimana sih keseharian preman-preman, keseharian warga-warga Bandung gitu. Ya itu ingat ke ini, saya kan orang Garut nih. Jadi pas yang di syuting itu di daerah Cicahem ya. Kalau dulu saya kan dari Garut terus ke Bandung kan pasti lewat Cicahem. Dari Cicahem lagi angkot kan gitu kan. Gitu kan pasti kan. Nah ini coba ceritakan lanjut lagi bagi sahabat J Channel, ini ada artis yang datang ke sini, ya terima kasih juga biar sharing di pengalaman kok ujuk-ujuk jadi artis itu. Walau tadi ceritakan baru singkat kan tadi ya. Ujuk-ujuk itu balik lagi takdir dan rezeki. Itu jalan dari awal rezekinya. Ya itulah kebanyakan kalau misalkan artis banyaknya pasti dari bidang entertain sebelumnya kayak model atau apa, karena kan prosesnya castingnya lumayan dan nggak gampang kan? Nggak gampang. Cuman waktu pas Preman Pensiun itu memang waktu itu saya udah mau stop di bidang entertain gitu kan. Cuman kalau modeling masih lah, kayak job foto atau fashion show masih. Waktu itu saya kerja di salah satu bank di Bandung. Bank apa? Bank Mandiri. Sama lah, kita pernah orang jadi bank ya. Kita perbankan ya Pak ya. Kita bisa sharing ya. Betul. Jadi dulu saya sempat kerja di Bank Mandiri, terus tiba-tiba saya dapet callingan. Itu berapa tahun nih kita ngobrol nih? Di bank di apanya? Di Mandirinya. Saya di Bank Mandiri itu sekitar tahun 2013 ya. 2013, terus waktu itu dapet callingan, cobain casting katanya gitu. Casting apa? Kita mau bikin sinetron. Sepertinya saya buka aja maskernya Bapak, nggak apa-apa. Silahkan, nggak apa-apa. Ini kan nggak ada orang di sini mah. Cuma ini aja di situ, staf aja gitu. Kita berdua ya, jadi Pak. para sahabat J Channel kita buka sebenarnya cuma kita berdua. Udah di sini, tes web ya gitu. Pak ya. Udah tadi nih antigen nih tadi ya. Ya, jadi di Mandiri 2013, terus waktu itu saya dapat panggilan untuk casting, katanya mau ada film Preman Pensiun. Film apa Preman Pensiun? Ya udah pokoknya itu, lu pikir aja Preman Pensiun gitu.
gitu. Terus buat peran apa? Saya tanya kan. Sebenarnya syutingnya udah jalan di 4 episode katanya. Cuman ini nyari pemeran buat anaknya Kang Bahar. Kang Bahar tuh siapa? Saya bilang gitu. Ya itu Didi Petet. Jadi memang kan anak Kang Bahar ada 3 nih. Ada Kinasi, Kirani, dan Kinanti. Kirani, dan Kinanti. Pemeran Anjani apa? Kirani. Kirani. Pemeran anak Kinantinya udah ada. Lagi cari 2 peran lagi nih, Kinasi sama Kirani. Jadi nyari yang mukanya mirip, katanya gitu. Pemeran orang tuanya Didi Petet, pemeran ibunya Ike Muti. Saya bilang, ya saya nggak ada mirip-miripnya mau Didi Petet. Disambung-sambung gitu kan? Iya, enggak, udah coba aja dulu katanya gitu casting. Saya coba aja casting kan, tadinya juga pikirnya nggak mungkin masuk gitu. Taunya pas casting, tiba-tiba besoknya dipanggil, Teh, nanti ada orang MNC yang telepon Teteh. Hah, buat apa? Ya buat nego apa? Saya bilang, kontrak. Loh, ini gimana maksudnya? Saya bingung kan. Iya Teteh masuk katanya. Masuk. Saya agak was-was juga. Ini bener nggak ya gitu? Ini film sinetron bener-bener mau dibikin karena banyak yang PHP kan. Ini sinetron bener mau dibikin apa enggak? Tapi saya juga lihat syutingnya memang ada Om Didi, ada Kang Epi gitu kan. Oh ya udahlah coba gitu syuting ini cuma 40 episode kok. Akhirnya saya ngobrol sama atasan saya di Mandiri. Beliau bilang selama itu tidak mengganggu jam kerja boleh. Karena memang kebetulan waktu itu jam syutingnya Preman Pensiun kita ngikutin jamnya almarhum Om Didi. Jadi hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sore hari tergantung waktu yang diperlukan. Dari pagi sampai sore, tapi bisa diatur waktunya. Jadi saya hanya izin ke kantor mungkin 1 jam 2 jam aja gitu. Jadi Kamis, Jumat. Nama marketing ya Pak, masih bisa asal target gitu kan, yang penting terserah. Ini juga marketing juga kan sebetulnya. Betul. Nah akhirnya udah masuk, saya sempat syuting berapa episode, ternyata harus kontrak dan kontraknya itu sampai beberapa episode. Jadi mau nggak mau saya harus pilih, kamu mau pilih syuting atau kerja di bank, jadi nggak bisa dua-duanya. Alamak, saya bilang gimana gitu, tapi udah nanggung kontrak, ya udahlah. Mau nggak mau harus ada yang dilepaskan gitu kan. Akhirnya saya resign dari Bank Mandiri, lanjutlah di Preman Pensiun gitu. Alhamdulillah sampai Preman Pensiun 3 dan kemarin sempat ada filmnya di bioskop kan. Gitu. Itu cerita menarik juga ya. Nih sahabat J-Channel, tidak gampang juga. Jadi harus ada passionnya juga kan. Betul. Walaupun Teh Anjani udah di perbankan, tapi sebetulnya memang udah di dunia modeling juga kan sebetulnya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuknya ujuk yang nelpon teh kan gitu kan ya. Nelpon siapa kali gitu kan. Nah prosesnya itu memang susah sih sebenarnya. Gak gampang. Tapi ya, kalau untuk Preman Pensiun buat saya ini rezeki. Karena castingnya gampang, tiba-tiba langsung dapat peran pembantu utama kan, bukan yang cuman ekstras atau gimana. Mungkin kalau orang-orang mau jadi artis itu mulai dari ekstrasnya lah, figurannya lah gitu, baru bisa naik ke peran pembantu utama gitu. Itu prosesnya lumayan. Itu kesannya bermain di Preman Pensiun itu bagaimana nih untuk Teh Anjani? Luar biasa deh itu mah kayaknya pengalaman terindah ya. Bukan karena saya ketemu pacar terindah, bukan. Oh nggak ada yang saya mau cilok sama siapa Om di situ, Om semuanya preman. Cuman ya namanya manusia, star syndrome itu pasti ada. Yang tadinya biasa-biasa tiba-tiba pergi kemana, banyak orang kerumun minta foto, itu wajar. Gitu kan. Itu wajar, itu kan di dunianya. Di dunia betul, kan gitu. Menjadi terkenal itu suatu kebanggaan tersendiri buat dan saya. tidak semua orang bisa. Betul, kan, gitu. tapi ada titik jenuhnya juga, gitu. Yang tadinya kita mau pergi buat, pengen santai, tiba-tiba ada aja orang yang datang, minta foto apa, gitu. Pernah ngalamin fase seperti itu. Itu jadi biasa aja ya sekarang tuh jadi. Akhirnya jadi biasa aja gitu. Nah terus kesannya saya ketemu dengan orang-orang yang baru seperti almarhum Om Didi gitu kan, itu jadi kayak papah sih. Kita juga sehari-hari manggilnya papih juga gitu kan, banyak pembelajaran dari almarhum, entah itu pembelajaran tentang hidup, perjalanan hidup gitu kan. Lu tuh harus begini, lu harus begini gitu. Terus ngajarin kita di dunia entertain seperti apa, ngajarin acting semuanya. Terus ketemu dengan orang-orang yang luar biasa seperti Epy Kusnandar gitu kan, senior gitu. Terus ketemu keluarga baru intinya. Keluarga baru dan tokoh-tokoh dan udah berpengalaman. Nah, itu dia. Kita banyak belajar. Jadi terdidik langsung kan di situ. Langsung, dan diperankan di dalam film tersebut atau sinetron tersebut gitu ya. Saya
pertama kali take sama Om Didi yang namanya gemeteran, tiba-tiba nggak bisa ngomong Om, aduh kok lupa dialog gitu, itu wajar. Tapi Om Didi nggak. Itu berapa lama tuh bisa nervous gitu tuh dalam mulai peran pertama, kedua atau berapa? Pertama, karena Om Didi nggak, alhamdulillah, maksudnya saya langsung peran dengan Om Didi. Om Didinya nggak membatasi gue senior, lu junior, enggak. Om Didi merangkul. Gak usah nervous, udah biasa aja. Jadi dari hari pertama kita ketemu udah bener-bener deket banget. Om Didinya udah merangkul gitu. Jadi kitanya jadi cair ya. Jadi cair aja suasana. Jadi saya juga acting nggak kayak acting, kayak bener-bener keseharian aja gitu sama papa gitu kan. Karena perannya daerah Bandung dan Anjani orang Bandung. Dan orang Jadi Bandung. pas gitu ya. Pas. Jadi mencair langsung ya gitu ya. Iya, sama-sama Sunda. Itu berarti terakhir syuting tahun berapa? Kalau terakhir syutingnya karena kemarin kita sempat film di bioskop kan layar lebar itu 2018. 18 itu terakhir. Tapi tanpa almarhum. Itu berarti 2019 udah belum ada lagi. 2019 kemarin sempat syuting juga Gober ada di RCTI, tapi kita berhenti ya gara-gara pandemi. Gitu. Wah, ini jadi sahabat J Channel. Iya. Kita potong langsung apa? Karena mendengar pandemi itu nih. Pengaruh pandemi nih untuk Teh Anjani dari dunia syuting atau apalah apa tuh? Aduh, web. Ketong aduh-aduhan Masya teh. Allah ya. Ya sangat berpengaruh lah. Kayaknya bukan hanya ke orang-orang entertain, orang-orang bisnis atau mungkin perbankan juga berpengaruh ya. Ya, semua lah Semua gitu. berpengaruh, betul. Apalagi untuk saya yang kerja di entertain itu udah jelas karena syuting nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya kita putar otak nih, gimana caranya bertahan hidup gitu. Ya udah akhirnya beralih ke bisnis, bisnis kuliner. Aduh, ini jadi bersaing dong kita. Berkolaborasi, bisa berkolaborasi. Itu apa setelah dengan ada hikmahnya? Ada hikmahnya karena kemarin kan dengan pandemi itu ya. Yang pandemi, jadi apa nih kita mau jualan barang susah juga gitu kan. Aduh lagi kayak gini boro-boro katanya beli barang. Akhirnya kita aku berpikirnya yaudah deh kayaknya kuliner mah laku-laku aja gitu kan, karena lockdown ya, diam di rumah apalagi kalau nggak ngemil gitu kan. Tapi badannya nggak gendut nih mobilnya, Nggak, dibatasi ya. Kalau saya nambah langsung. Jangan gendut nanti saya nggak laku pada entertain. Ada batasannya. Ada batasannya. Ya jadi kemarin sempat ada bisnis bikin rempeyek. Kalau bisnis rempeyek karena kita beberapa episode sebelumnya ada rempeyek juga ya. Apa judulnya itu? Jangan remehkan. Nah, sahabat J Channel tonton juga lagi tuh. Ada channel ya itu apa episode kita tentang rempeyek. Dan ini kita seorang artis jadi rempeyek juga nih. Bagus juga. Apa rempeyek apa namanya? Rempeyek aping. Aping. Rempeyek aping. Jadi udah berapa bulan ya nanyanya? Rempeyek aping itu dari bulan Maret 2020. 2020. Ada donat, ada rempeyek. Oh, ada bukan rempeyek. hanya. Ada berapa? Tiga jenis ya? Ada 3 berarti? jenis makanan. Rempeyek, donat, pempek, aping mereknya enggak semua. Oh, aping nih, sahabat J Channel promosi juga nih. Jadi Teh Anjani ini di samping dia di keartisan, dia dengan pandemi dia tidak diam di rumah tapi otaknya muter gitu kan. Bukan beralih ya, nambah kegiatan. Betul. Di kuliner. Satu dengan mereknya tadi pempek, bukan aping, donat aping, terus aping. Dari apa sih kata aping itu? Dari mana? Aping itu nama Kakang Prabu. Oh gitu, aping. Spesial gitu, aping. Oh gitu. Padahal ucapan cinta sama Kakang. Dengan rempeyek gitu. Tapi ngobrol dulu nggak merek itu? Hah? Enggak ya? Takut nggak ada persetujuan nanti digugat. Enggak. Kan demi si sayang mah nggak digugat ya biasa. Sebenarnya dulu waktu pas lagi preman pensiun saya pernah ada kuliner juga, dorok-dok Kirani preman pensiun. Tapi bukan aping. Bukan. Tapi nggak dilanjut. Dorok-dok masih sih, cuman kemarin emang bener-bener fokusnya ke peyek karena mungkin udah bosan kali ya. Dorok-dok. Apa rempeyek bisa bikin gagal diet nggak saya tuh kalau rempeyek?
Enggak sih, kalau makannya cuma satu toples, kalau bapak makannya Kalau saya pakai nasi akan jadi mungkin ini nih bisa. tim yang tahu makan rempeyek nasinya. Nasinya Nah yang itu banyak. ya. Tapi emang benar Pendukungnya. makan rempeyek nggak bisa berhenti. Apalagi kalau rempeyeknya aping ya. Itu bedanya apa sih? Perbedaannya Rempeyek aping tuh? renyah, gurih, ngeunah. Beda ya. Slogannya. Nah ini promosi juga nih. Promosi, harus juga. coba. Sahabat Jacana harus coba. Merek 33 4 dengan dorok-dok ya. Rempeyek Kalau dorok kan orang Garut saya tahu. Iya, Dorok-dok betul. apa pusaka apapun sekarang dorok-dok aping ya. aping. Aping. Terus empempe aping. Empempe aping. Sekarang masih semua produksi? Masih ada. Masih. Kalau teman-teman Jacana beli di mana nih? Ada di Instagramnya, lihat aja rempeyek aping. Rempeyek aping. Jadi ada 4 Instagram dong. Ada satu, masuknya di situ. Oh, semua. satu semua shopnya di situ. Cuma Instagram. Cuman Instagram aja. Nggak ada di Shopee atau di mana gitu. Kalau misalkan di Shopee itu Atau kan bukan berarti Shopee aja, contohnya, Tokopedia dan yang kalau lainnya. misalkan saya Marketplace jual di ya. marketplace, pasti yang beli se-Indonesia taruhlah. Nah, resikonya kalau misalkan kita kirim peyek pakai ekspedisi itu hancur. Karena udah pernah beberapa kali kita kirim ke Jakarta. Bener-bener yang, Pak ini isinya rempeyek ya, jangan dibanting Pak, kan rempeyek tipis banget. Ya udah dari apik-apik, nyampe ke customernya tinggal setengah. Masih itu. Bubuk. Nggak dibuat tuh kemasannya, belum nyoba lagi. Apanya? Takut nggak ke ini karena produksinya takut tidak menutupi permintaan. Bukan itu. Enggak juga, karena walaupun kita di box maksudnya si pengirimannya kan susah ya, itu karena peyek tipis. Mau kita pakai bubble wrap, mau pakai apa, dia Tetap aja ya. apa sih Kegedor-gedor bahasa lah bahasa Sunda. goyang-goyang, pepes gitu Pak. Oh, Jadi gitu. paling kalau misalkan saya kan lumayan sering ke Jakarta. Tuh, sahabat Jacana tahu pupus nggak? Pepes. Rusak kalau barang itu, udahlah hancur lah. Kegedor-gedor tuh ya kegedor-gedor lah gitu. Gedor gitu. Memang riskan kalau untuk peyek, tapi mungkin ya kalau donat kan dikirim Oh, pakai ekspedisi donat. beberapa hari udah keburu keras nanti. Bisa untuk Bandung aja ya, baru sekitar Bandung. Tapi kalau untuk si dorok-dok mah alhamdulillah Masih udah ya. banyak. Gitu. Jadi kalau peyek kebetulan kebanyakan customer setia dari Jakarta. Jadi kadang Peyek. kalau saya pergi ke Jakarta, saya open PO sok yang mangga yang mau nitip. Just tip tapi produksi orang Tuh. sendiri gitu ya. Gitu. Luar biasa nih sahabat Jacana. Jadi tidak diam. Jadi ini inspirasi bagi kita juga bahwa kita tidak berhenti dalam satu bidang kan. Betul. Ini ada peluang sikat aja Ya, kan. Yang apa penting aja, mah iya. halal apapun kan kita dan kualitas. Betul. Ini tadi kan kelebihan dari rempeyek. Coba ceritain produk yang lain kelebihannya apa gitu, biar sekalian aja kan kita ngobrol, sahabat Jacana tahu gitu. Kelebihan rempeyek tadi udah, kelebihan donatnya ya. Kebetulan saya nggak bikin donat yang macam-macam ya gitu. Saya bikinnya donat kampung karena memang kebetulan donat kampung favorit saya Om. Oh, jadi memproduksi dengan kesukaan Betul, sendiri gitu. gitu. Terus awalnya saya bagi-bagiin sama teman. Enak. Iya enak katanya Oh, gitu. gitu. Oh ya udah atuh sok nanti mah kamu beli gitu. Alhamdulillah beli. Kan orang dianyuk cina dipinjam Akhirnya, gitu nggak boleh ya. Akhirnya dari donat kampung itu aduh jangan polos banget ya. Oh ya udah deh dikasih isinya ada coklat, ada kekinian lah. durian, durian. Kekinian. Tapi kan kalau kebanyakan di atas ya, kalau saya di dalamnya diisi. Jadi merejel gitu. Dibolehkan teh. Tidak tahu mereka. Merejel gitu. Sahabat Jacana tidak tahu tentang merejel gitu. Odol, itu kan odol gitu kan. Ini kan pasta gigi itu kan Ya, itu merejel gitu kan. Kan kalau makan donat dibekehkan. Ya itu kan betul itu. Jadi ke bau bahasa Sunda ya KB kan gitu. Nah itu baru donat. Yang ketiga Pempek sebenarnya sama aja merasa produksi sendiri nih pempek. Oh jualin orang lain. Enggak, produksi sendiri kebetulan. Apa bukan kan tadi kan kesukaan. Nah, kalau si pempek kesukaan atau dari Saya juga suka orang lain. pempek. Cuman memang semua itu yang bikin bukan saya, yang bikin ibu. jadi sekalian digabungkan gitu ya. Betul, yang bikin. Jadi sebenarnya gini, kemarin teh kayak mikir, saya kan ayah baru meninggal bulan Februari kemarin. Innalillahi, turut berduka ya. Iya, betul. Jadi ngelihat ibu teh muyung terus. Betul. Sampai sebulan nggak mau makan, nggak mau apa gitu. Dan kebetulan ibu teh bisa bikin apa aja gitu ya, masakannya juga lumayan enak gitu. Buat saya. Buat anaknya. Ya buat anaknya. Tapi lumayan masakan enak. ibu kan luar biasa Betul, bagi anaknya betul, gitu. Betul. Nah, akhirnya saya mikir gitu kan, ya udahlah dikasih kesibukan gitu ya, dikasih kesibukan biar nggak terlalu
galau banget sama betul. almarhum ya di gimana juga nggak mungkin nggak bisa Iya, lupa betul. ya, tapi sedikitnya saya kasih kesibukan, Bu kita bikin ini yuk, bisnis bikin ini, ya udah tuh sok boleh nanti Neng pasarin. Ya udah akhirnya dari situ kan bener aja dari peyek itu beludak pembelinya banyak banget, akhirnya sampai ibu kewalahan kan, akhirnya saya nyari orang buat bantuin karena kan bikin peyek tuh leken banget Sampai sekarang. alhamdulillah. Jadi ibu yang produksi semua Ibu dong. yang produksi. Yang memimpinnya. Kan sekarang ada pekerja yang lain kan. Betul. Resepnya dari ibu kan Resepnya gitu. dari ibu yang ngegorengnya sebenarnya Dengan ibu. cinta tuh dari ibu ke anaknya kan gitu. Betul, harusnya bikinnya rempeyek cinta ya. Benar. Rempeyek kasih ibu. Betul, beda merek baru itu mah diversifikasi Sahabat J Channel. Betul. Gitu. Itu dari ini kembali kan tadi harus bilang ibu. Ini sekeluarga berapa orang nih? 2 orang. Paling gede. Paling besar. Oh gitu, nama perdana tuh paling gede berarti ya. Enggak juga. Perdana tuh nama Akang. Oh, Akang. Akang. Jangan cemburu nih, lagi kita ngobrol nih. Jadi udah karir udah, sekarang tinggal kan gini nih. Sekarang udah tahun 2021 nih. Target untuk 2021 nih apa nih? Walaupun kita kebetulan nih awal tahun nih Sahabat J Channel, jadi harus punya progres kan. Betul. Untuk apa yang akan dilakukan untuk tahun 2021 dari bisnis, kehidupan juga. Dari bisnis ya mudah-mudahan semuanya semakin lancar ya. Maksudnya target sebenarnya saya juga nggak mau ditarget untuk saya harus laku segini nggak. Iya. Karena nggak mau. Ya jangan angka lah gitu. Jangan angka gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan ya kita berusaha semoga ada lagi callingan syuting. Nah Ya, kebetulan juga saya ada kerja sama sepupu. Jadi sepupu dia punya CV, jadi bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Wah, IO terjun juga. Betul, tapi di pemerintahan. Saya ikut juga. Ikut di situ. Nah, kebetulan 2020 itu benar-benar dipapas abis, nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan di pemerintahan, gitu kan. Yang mudah-mudahan di 2021 pekerjaannya makin banyak tuh ibunya. Itu dia. Ya, jadi mudah-mudahan di 2021 kerjaan di IO ada. Di perjalanan dinasnya ada. Biasanya bisa jalan-jalan gratis lagi. Luar biasa. Terus di bisnis semoga makin laris, makin banyak customer pembelinya gitu. Amin lah. Jadi apa yang digeluti sukses. Amin. Omsetnya banyak. Betul, kalau dibahasakan saya omset aja ya, iya. Buat teman-teman semua ya, di Bandung semua. Terutama betul, dan buat penggemar beratnya Z Channel iya, yang mendengarkan, saya doakan semoga semuanya sukses. Ya. Kalau ini sahabat J Channel, kalau kan kita nih banyak nih sahabat J Channel, kalau mau pesan produk yang tadi itu kan produk tadi untuk terutama Bandung dulu lah ya. Betul. Luar Bandung tinggal kontak aja boleh kan? Dikontakkan langsung ke Teh Anjani untuk apa yang diperlukan. Seperti ada, pokoknya siap aja kan gitu. Kalau kan? gak ada. Suatu iklanin. Ya, sekarang mau makanan, mau catering bisa, mau tumpang bisa, mau IO juga bisa. Itu asal jangan WO ya, saya belum bisa kalau WO. Can pengalaman kan? Belum pengalaman hiji-hiji dan tong dirau kusiku Benar. gitu, benar. Tong dirau kusiku yang semampunya saya aja gitu. Kalau IO kan memang udah ada timnya, saya ikut sama sepupu gitu. Mau apa lagi? Enggak, tadi baru muncul nih tumpeng. Tadi kan bicara yang lain, tetap tumpeng kan. Jadi mau pesan tumpeng bisa langsung kan ya? Bisa. Berpaket, tapi nggak dadak tuh bisa kan itu mah. Ya nggak tuh Pak. Kemana tumpeng teh lami ngagoreng hayam gitu teh ya, lami gitu. ngungkepna. Kan harus dicoba nih tim kru J Channel, kita coba aja produk-produk Teh Caca. Kita uji. Kok Caca? Bukan Teh Caca, ini mah rempeyek Teh Caca mah. Tapi yang keduanya apa? Teh Anjani kan. Aping ya tadi ya. Itu langsung marah. Padahal kita sengaja itu ya. Menguji kan aja. konsentrasi. Iya, bagus. Padahal kita nguji bahwa minggu lalu kita beli yang rempeyek yang Teh Caca. Sekarang harus kita bandingkan. Kalau bisa produknya ada di sini nih. Iya ya, terus saya ngebawa. Jadi sahabat J Channel yang diundang di sini, kalau ada produk kita akan tampilkan. Dan ini kebetulan nih ada sahabat saya, Om Aldi nih. Kemarin kita beli juga ya. Berapa? 10 ya. Kita bagi-bagi oleh semua ya di sini ya. Mungkin sahabat channel ada yang kebagian, pasti ada yang kebagian kemarin oleh saya kasih. Dan ini cerita semalam saya simpen di meja ya. Kan ada yang, kalau saya nggak suka yang berasa. Om Aldi tuh ada yang berasa, ada yang, kalau saya apa namanya tuh? Yang asli tuh namanya? Apa sih bawang goreng ini, bawang goreng Om Aldi. Cuma ini asli, nggak pakai apa namanya teh? Natural ya.
produk nut. Nggak pakai tepung asli. Saya simpen di meja. Tahu anak saya tuh yang suka juga gitu. Saya cuma bawa 2. Padahal beli cuma di bagian oleh kru dihabisin di sini gitu. Nanti yang ini harus titip ke ini nih. Ke Teh Anjani katanya. Oh, ini buat saya. Iya tuh. Baik kita mah kan. Bawang goreng rebon. Kalau saya bilangnya rempeyek rebon. Cocok, ya. Nanti kita belilah, kita simpan di sini, kita makan bersama nih dengan tim di sini. Boleh. Kita uji coba nih. Pakai ini ya, pakai apa? Pakai bawang. Ada bawang putih juga sekarang ya. Kalau sekarang bawang putih ada yang begini. Sekarang orang tuh inisiatifnya banyak. Inovatifnya luar biasa. Betul. Tapi nah kalau loba makanan wae gitu kan. Ya, kenapa makanan wae? Mungkin orang-orang yang semenjak pandemi kemarin berpikirnya di bidang kuliner, karena apalagi gitu mau banyak diam di rumah gitu. Iya, karena banyak diam di rumah, apalagi sambil makan, sambil ngemil gitu kan, sambil lockdown di rumah gitu sama keluarga. Karena kalau misalkan mau beli baju, mau beli apa, saya mau beli baju mau dipakai kemana? Betul. Lebaran aja nggak beli baju. Sama lu. Iya gitu kan. Bagi saya mah senang juga nggak ngeluarin budget untuk beli baju keluarga. Dan ditambah orang juga kan pekerja mungkin banyak yang di PHK, banyak yang gajinya dipotong gitu, jadi nggak ada budget untuk beli yang kesana gitu. Yang penting kita bersyukur ya, kita udah harus ada. bersyukur, tapi kan nggak bisa diam juga ya, harus muter otak juga gimana caranya buat bertahan hidup. Ya Allah, Betul, saya betul. bertahan hidup. Ini dakwah nih, bagus juga. Artinya nih, Teh Anjani, jadi saran nih bagi sahabat J Channel nih, apa yang buat inspirasi teman-teman bagi yang mau jadi artis atau mau jadi pengusaha atau gabung dua-duanya tadi, apa nih saran-saran bagi sahabat J Channel? Sarannya lakukan apa yang bisa dilakukan, gitu kan. Tapi ya itu jangan rakus, jangan mau dikerjain semua gitu, karena belum tentu bisa kekerjain semua gitu. Kayak misalkan apa kemampuan kalian, misalkan kalian bisanya di bidang bisnisnya bisnis apa, bidang kuliner kan itu harus diolah juga, bidang dia mau bikin sendiri atau mau bikin ke orang lain itu kan memang harus diatur lah, maksudnya harus ditata gitu kan. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan, yang kalian mampu lakukan gitu. Wah, top nih sahabat channel, kita bukan pesan ya, artinya bagi kita omongan tadi itu menjadi ya pesan di kita, bahwa kita apa yang dilakukan harus sesuai dengan kapasitas kita gitu kan. Luar biasa. Tapi sebelum diakhiri saya mau nanya ini nih, siapa sih yang menjadi inspirasi selama ini dari kehidupan? Yang menjadi inspirasi orang tua. Orang tua, karena saya begini itu pengen ngebuktiin sama orang tua nih loh, Mak Bu. Sedih kelihatan nih kalau bicara tentang orang tua kelihatan. Karena kalau misalnya ya ini kayaknya sepertinya kita harus ada di next podcast nih Om. Kita kalau diceritain di sini. Nggak apa-apa sih, kelasnya belum bakal bisa. Kita lanjut nanti ada lagi. Saya dari dulu gitu kan, saya ngelakuin ini semua buat orang tua gitu kan. Saya dari SMA udah kerja. Luar biasa. Gitu. Saya dari SMA udah kerja. Jadi kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa punya ongkos ke sekolah. Kan kebayang dari Taman Sari ke Geger Kalong harus jalan kaki. Jalan kaki, semenjak ada angkot aja, padahal jalan kaki bisa ya sebetulnya. Iya, gitu. Kalau belum jualan nasi kuning saya nggak bisa gitu. Akhirnya saya kerja, waktu itu saya udah mulai ditawarin buat jadi asisten pengajar modeling anak-anak. Akhirnya saya bisa ngajar modeling, sempat buka agensi juga gitu dari situ. Nah itu inspirasi pertama, ya udahlah saya ngelakuin semua ini buat orang tua. Orang tua kuliah gitu. Ya mau kuliah ya tapi nggak ada biaya katanya. Zaman dulu kan paling sedih ya dengar gitu ya. Bener, betul. Pengen nangis gitu. Rata-rata akhirnya iseng ikutan ini beasiswa, karena waktu itu ada beasiswa di UPI. Iseng-iseng aja. Taunya masuk. Jurusan? PLS, Pendidikan Luar Sekolah. Jadi alumni UPI juga nih. Alumni UPI. Banyak sahabat saya di situ banyak. Iya. Akhirnya itu, yaudahlah saya lakuin semuanya. Saya istilahnya kita abis lulus kuliah kan ngejar pengen punya pekerjaan yang bukan yang tetap, maksudnya yang baik lah. Balik lagi, saya begini pengen. Ada impian mah banyak ya, pengen beliin rumah buat orang tua, pengen naikin haji orang tua, pengen mau puas-puas lah itu. Cuman kalau buat sekarang setelah ada anak, ya jadi inspirasinya anak, ya penyemangatnya anak gitu. Wah, saya harus bener-bener muter otak nyari uang nih buat biaya anak gitu. Iya betul.
Dan itu motivasi kan bagi kita juga. Bener, balik Iya, lagi betul. kalau misalkan kita diem, yang biayain anak siapa gitu, yang biayain orang tua siapa? Kan sahabat Jacana, jadi keluarga tuh utama Keluarga untuk tuh utama, sebagai itu bisa motivasi jadi ya bagi kita. inspirasi, Iya. kan inspirasinya ibu aja bisa fighting gitu kan buat ngebesarin anak dengan pekerjaan yang seperti itu, Betul, tapi betul. bisa bikin saya seperti ini gitu. Walaupun memang belum puas sih, belum bisa ngasih segala apa yang ibu mau, yang ayah mau. Ya nggak bakal selesai lah. Nggak bakal Kebaikan selesai. orang tua oleh kita mau dibalas tuh tidak ada bukan Dan sepakat kan manusia nggak pun nggak ada tidak puasnya ada. ya sebenarnya. Manusia terus kita mau mengembalikan kebaikan orang tua oleh kita susah lah. Betul. Makanya kita semaksimal mungkin sekarang apa yang bisa dikerjakan kita Kerjakan aja. Balik lagi untuk siapa? Untuk orang tua, untuk orang-orang di Sekitar, sekeliling kita, betul. untuk keluarga, untuk membanggakan suami, Betul. untuk membanggakan anak juga nantinya. Ya semuanya gitu. betul. Oke nih luar biasa. Waktunya panjang tidak kerasa nih. Nggak kerasa. Kita pertanyaan masih banyak. Cuma waktu kan nih udah dikasih tahu nih oleh para produser di belakang. Oke, Teh Anjani, terima kasih udah mampir di studio J Channel. Ini luar biasa nih. Kita ini menonton banyak juga nih teman-teman. Jadi nggak fokus kerja nih. TKOP nih ngali cewek cantik tuh kan gitu kan. Oke, para sahabat J Channel, kita udah mengucapkan terima kasih. Sukses nih produknya yang dibuat. Sukses terus apa? Cita-citanya dicapai. Tadi mungkin nanti banyak order ya. Amin. Oke, Terima terima kasih. kasih. Salam untuk keluarga. Ya, Om Jay juga makasih Ya. udah ngundang saya ke sini, udah bantu promosiin. Amin. Sama-sama promosi lah kita. Iya, betul nanti. Karena intinya Teh Anjani di J Channel tuh Inspire World Podcast. Kita juga intinya berkolaborasi. Kolaborasi. Sahabat J Channel, oke kita sudah ngobrol nih santai dengan Teh Anjani. Terus dia boleh di follower di ininya ya di Instagram. Boleh, Terus ngontak itunya mau produksi Produknya rempeyek aping para sahabat. Sukses nanti kita order nih. Dicatat bisi poho. Iya, tuh harus. Semoga ini order mah. itu pastilah. Oke sahabat J Channel, udah ngobrolnya nggak terasa pokoknya. Ini luar biasa. Udah ngumpul di sini kita ngobrol, mudah-mudahan informasi tadi, obrolan tadi menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, terutama sahabat J Channel dan umumnya untuk yang nonton di J Channel. Sampai jumpa di tamu yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe udah pasti ya harus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.